Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wei Te Tong Tien. Saya di sini Tenti Hutagaol, Sari Batangku BDK Makassar. Ketemu lagi di Macarita, wawasan ditutur, kebijakan ditebar. Kali ini di podcast kita yang jadi narasumbernya adalah orang spesial, ya. Siapakah beliau? Dia ini Agen Perubahan 2025-2026 di BDK Makassar. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Zainal SAG MPD. Kita sambut sama-sama ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aman Pak, siap ngobrol-ngobrol? Aman. Ini seperti saya tamu dari jauh ini. Iya, padahal selalu jika ketemu di Pak. Nah Pak, di podcastnya BDK Makassar di Macarita, ya kita mau ngobrol-ngobrol dan mau kenali Bapak Zainal lebih jauh lagi. Karena tadi seperti yang saya jelaskan kepada Sari Batang kita di rumah, kalau Pak Zainal ini adalah agen perubahan. Jadi saat ini kita mau bahas seperti apa sih agen perubahan, sejak kapan Bapak menanggung beban ini. Wih, beratnya itu kalau beban Pak di. Berat. Menanggung tanggung jawab ini dan apa harapan Bapak, mimpi-mimpi Bapak waktu dapat label agen perubahan gitu Pak. Tapi saya mau mulai dari ini dulu sih Pak. Bapak tuh dalam perjalanan menjadi ASN, pengalamannya sebagai apa saja nih Pak perannya selain Widya Iswara? Wah, itu panjang sekali tuh. Iya, enggak cukup 2 jam Pak di. Iya, 3 hari juga tidak bakalan. Jadi saya sebenarnya jadi ASN itu pengangkatannya jadi guru. Jadi guru, dari guru Pak ya? Saya dari guru pendidikan agama Islam, tapi itu di sekolah umum. Sekolah umum. Terus dimutasi menjadi guru di MTS sampai pernah menjadi kepala madrasah kurang lebih 15 tahun. Lama juga Pak. Lumayan. Jadi nanti 2018 baru saya beralih fungsional menjadi Widya Iswara. Iya. Di Balai Diklat yang di kita Balai Diklat Makassar sayangi ini. Iya. Nah, dari 2018 sampai sekarang dan alhamdulillah Bapak diberi mandat oleh Kepala Balai untuk menjadi agen perubahan. Mulai kita bahas ini Pak ya, agen perubahan. Ini kalau sebutannya agen perubahan itu apa dia bikin itu Pak? Agen perubahan apa ya? Sebenarnya ini tugasnya lumayan berat. Oke, setuju. Karena harus menjadi motor penggerak perubahan di institusi. Iya. Nah, jadi proses ini sebenarnya harus dimulai dari siapa yang ditunjuk jadi agen perubahan itu. Iya. Jadi mulai dari sikap, perilaku, kedisiplinan, etika, kemudian mendukung, mensupport full seluruh program pimpinan yang membawa kepada perubahan. Iya. Itu ceritanya. Ya, seluruh bagian dari BDK Makassar ini bekerja sama mendukung visi misi Kepala Balai ya Pak. Iya, betul. Membawa Balai Diklat semakin maju. Nah, kalau Bapak ini dapat mandat jadi agen perubahan, waktu Bapak terima tanggung jawab itu di dalam bayangan Pak, biasanya nih orang-orang kayak kita nih full imajinasi, langsung bermimpi, langsung membayangkan gitu, visioner. Apa yang Bapak waktu terima tanggung jawab itu lihat BDK Makassar? Ini mau kok bikin ini. Apa yang langsung kita pikirkan? Justru yang saya pikir saya harus berubah gitu. Saya mulai dari diri sendiri ya Pak ya? Wah, keren banget Pak. Tidak mungkin saya bisa merubah lingkungan saya kalau saya tidak berubah dulu gitu. Betul. Jadi harus saya bersikap lebih positif gitu. Melihat, merencanakan dan merealisasikan pekerjaan. Nah, itu jadi sebenarnya di situ kuncinya tuh. Itu kuncinya. Proses terberat karena kalau untuk supporting program misalnya, itu saya kan yakin jauh lebih mudah karena kan teman-teman bisa membantu, nggak ada yang menolak misalnya jika itu program bagus dan seterusnya. Gitu saya kira. Dimulai dari diri sendiri. Ini agen perubahan bukan cuma di BDK Makassar ya Pak. Iya. Semua satuan kerja pasti ada orang-orang. Pasti ada yang terpilih menjadi agen perubahan. Yang berperan jadi agen perubahan. Jadi kuncinya dari Bapak
dimulai dari diri tak. Betul. Ya, seluruh agen perubahan di luar sana mulai dari diri tak. Sebenarnya juga biar bukan agen perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Gitu. Betul ya. Karena dia akan berefek ke lingkungan. Iya Pak. Itu saya kira. Ya itu akan menular. Dan kalau tadi Bapak bilang dimulai dari diri sendiri, nah ekspresinya apa Pak untuk hal mendukung program-program? Apalagi fasilitas di BDK Makassar cukup lengkap ya Pak. Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi pada saat saya membuat rancangan programnya, sebenarnya saya punya keinginan BDK Makassar menjadi lembaga pelatihan yang inovatif gitu ya. Inovatif. Kemudian inklusif. Termasuk profesional. Nah, ini saya coba kaitkan dengan asta Kementerian Agama. Iya Pak. Jadi misalnya salah satunya inklusivitas. Nanti karena saya seorang WI, Pak. Suara, jadi programnya nanti saya punya cita-cita besar sebenarnya untuk semua materi digital yang disiapkan oleh Widya Suara itu harus bisa diakses oleh orang berkebutuhan khusus. Wah. Jadi bukan verbal saja gitu. Jadi ada bahasa isyarat. Betul. Karena itu saya kira sangat penting supaya materi yang disampaikan juga bisa diakses oleh siapapun tanpa batasan. Itu harapan mimpi yang sangat mulia Pak. Dan kayaknya di ruangan kita juga ada beberapa kamar tuh Pak yang mensupport untuk peserta pelatihan yang disabilitas. Ya, jadi sebenarnya kita di sini fasilitasnya luar biasa, cuma optimalisasi pemanfaatan fasilitas itu yang memang kita harus semangat agen perubahan. Harus benar. Jadi maksudnya kita punya studio, kita punya lab, kita punya smart class, tapi Pak, itu belum kita optimalisasi gitu. Jadi memang di rancangan program saya itu coba masukkan salah satunya adalah branding dan rebranding karena rebranding itu proses untuk memperkenalkan apa istilahnya kalau anak-anak sekarang spill dulu dong gitu. Untuk spill. Iya, jadi kayak misalnya smart class nih, ini di spill dulu nih, kita rebranding dulu nih BDK Makassar punya smart class, apa programnya, bagaimana menggunakannya, apa efeknya gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah kita merancang mendesain program podcast gitu. Iya Pak. Ini podcast ini bagian dari proses kita untuk mendiseminasi pengetahuan, keterampilan dan kompetensi kepada seluruh stakeholder di lingkungan Balai Diklat KK Makassar. Nah, selain itu ada program webinar series. Yes. Jadi itu berseries itu. Ada setiap seri itu berapa episode, misalnya episode ASN, episode peningkatan kompetensi, episode kewidyasuaraan, ada penyuluh, ada penghulu. Itu udah direncanakan secara matang untuk durasi 1 tahun ke depan. Dan saya tadi senyum-senyum karena sudah dimulai ya, Pak. Sudah pernah sekali. Kita bersyukur sekali seluruh Saribatang BDK Makassar semuanya join. Ada kurang lebih 300 device kalau saya tidak salah. 327 orang kan. Wah, kasih tepuk tangan dong. Nah, tadi Bapak sebutkan di rencana program itu rebranding. Yang lain apa lagi Pak yang bisa diketahui oleh seluruh Saribatang yang mendengarkan? Nah, sebenarnya program ini bukan lahir dari saya pribadi gitu. Ini betul. Tentu atas kebijakan pimpinan gitu. Jadi kita mensupport. Jadi di agen perubahan itu memang saya membuat tim support. Jadi ada 5 orang yang masing-masing bertanggung jawab untuk menangani bidang-bidang tertentu. Wih, dan misalnya untuk digital sistem itu ada Mas Bambang gitu ya. Jadi semua terkait dengan proses digital. Personil boyband ini Pak? Ya, personil boyband. Orang masih muda, pegawai baru dia, tapi semangat kerjanya luar biasa lah. Betul. Ganteng juga Pak, ganteng. Ya, meskipun kadangkala tengah malam ditelepon dia bilang saya teler dulu ini Pak. Ya udah. Tengah malam tahu Pak. Di luar jam kerja gitu. Aduh, kalau mau berubah ya harus standby Pak ya. Iya, harus standby senantiasa.
karena totalitas memang. Kemudian sebenarnya fokus utamanya adalah penguatan citra lembaga sesungguhnya, sehingga BDK Makassar itu kan bukan hanya pelatihan atau balai diklat yang diperuntukkan khusus untuk pegawai Kementerian Agama, tapi termasuk betul. Masyarakat dan institusi lain yang membutuhkan. Karena Pak, kita di sini punya banyak potensi gitu. Mau menjadi host yang baik bisa belajar sama Mbak Tenti gitu kan. Nanti rame-rame ke BDK Makassar. Itu tinggal kita opening kelas, bisa kelas kerjasama dan seterusnya. Nah, itu sangat tergantung dari branding yang kita bangun. Jadi ada akuntabilitas publik terhadap kualitas BDK itu bisa istilahnya dalam tanda petik dijual lah. Iya. Meskipun bukan menjual institusi pemerintah nih maksudnya. Iya. Begitu. Menjual potensi yang ada ya Pak, untuk potensi. Membangun orang betul. Lain. Termasuk nanti kan rencana untuk branding personality juga khususnya Widya Suara supaya kita punya peran yang lebih lah untuk meningkatkan kompetensi, mencerdaskan anak bangsa dan seterusnya. Itu saya kira. Mbak Tenti. Mbak ini atau apa Mbak? Satu saja timnya yang di-spill Pak. Betul-betul spill ini cuma satu. Oh iya, jadi teman kita itu kan banyak, ada Pak siapa? Pak Dedi. Pak Elfagani itu bertanggung jawab. Karena kita kan di sini punya asrama nih. Asrama itu masih konvensional, itu kita nanti mungkin diprakondisikan untuk bisa didigitalisasi. Iya. Kemudian nanti ada Pak Hamka. Iya Pak. Pak Hamka untuk disabilitas, ya misalnya parkir untuk disabilitas. Kemudian nanti dikontrol juga bagaimana nih materi Widya Suara bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Iya. Itu juga masih dalam tahap proses untuk mencari bentuknya. Karena misalnya menggunakan bahasa isyarat itu harus orang yang paham betul. Iya, ada orang-orang yang memang sudah fasih ya Pak. Iya, siapa tahu ada Widya Suara yang berminat yang mau belajar bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu bisa. Dan paling sederhana misalnya menggunakan caption. Jadi caption atau subtitle untuk setiap video pembelajaran itu akan membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian nanti ada Mbak Dia itu bertanggung jawab. Ini yang promosi kemana-mana. Iya. Ke media sosial, apapun kegiatan di Balai Diklat harus dikelola, di-maintain hubungan kita dengan netizen. Diperkenalkan, dipromosikan, gitu. Dan alhamdulillah ini sudah terjadwal dengan baik. Dan yang terakhir, semua tahapan ini sesungguhnya keinginan Ibu Kepala Balai yang saya support secara penuh adalah kita punya program Go to Corporate University. Wow, amin. Jadi, nanti ini bahagianya adalah proses digitalisasi. Jadi sekarang pimpinan sudah menyiapkan misalnya smart class, kemudian ada kamar untuk online, ada studio untuk pembuatan bahan ajar berbasis digital, itu semuanya sudah lengkap. Tinggal ini disekerahkan ke kita semua nih sebenarnya untuk bisa mengelola itu dengan baik. Iya. Nah, dengan semua yang Bapak sebutkan, kita doakan supaya sehat-sehat terus. Amin. Pak, dan terus semangat mengerjakannya. Oh ya, saya selalu semangat karena saya didampingi oleh tim support, termasuk Mbak Tenti gitu. Iya, sendiri bisa berjalan cepat, tapi bersama-sama berjalan lebih jauh. Iya, betul. Semangat juga buat timnya, Pak. Iya. Waduh, saya suka kata-kata itu tuh. Iya. Kalau sendiri bisa berjalan cepat. Tapi bersama-sama berjalan lebih jauh. Tapi lama biasanya. Ya, tapi banyak yang didapat Pak. Lebih jauh, lebih luas jangkauannya. Nah, ini saya harap semua teman-teman, saya yakin karena selama proses ini kita berproses kurang lebih hampir sebulan lah. Iya. Mulai penyiapan webinar, kemudian ini kita juga sekarang lagi kerjasama sama perpustakaan. Iya Pak. Ada kegiatan kreatif dalam bentuk bedah buku dan workshop itu juga kita jalin karena ini kan untuk mendukung semua program Kepala Balai, apalagi perpustakaan sekarang lagi akan diakreditasi. Persiapan ya Pak. Kegiatan. Ya, jadi saya kira kenapa saya optimis karena tidak ada satu pun yang tidak mendukung gitu. Iya, semuanya. Nah, untuk kolaborasi. Untuk jadwal podcast saja untuk narsumnya itu udah lebih setahun dari sekarang, Mbak. Wow. Nah, untuk webinar juga seperti itu. Jadi
kesulitan yang menggembirakan itu adalah karena mengatur narasumber nih. Dan antusiasme semua pihak. Iya betul, apalagi dari internal kita ini luar biasa. Iya. Itu makanya saya optimis lah bahwa program ini bisa jalan dengan baik. Amin. Dan program ini mudah-mudahan bisa merubah mindset, bisa merubah pola perilaku, bisa merubah atau menanamkan harapan baru gitu bahwa BDK Makassar bisa melakukan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. BDK Makassar Go Corporate University. Ya Pak Di. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang yang bagi saya sangat menambah semangat. Apalagi tadi Bapak bilang kata-katanya optimis optimis. Dengan antusiasme semuanya, kerepotan yang membahagiakan ini karena memanage antusiasme semua pihak. Betul. Sabar Ki semuanya. Pasti semua bisa mengoptimalisasi setiap fasilitas yang ada di BDK Makassar. Well, Saribatang BDK Makassar, inilah dia podcast kita di Macarita. Wawasan ditutur, kebijakan ditebar. Kita akan ketemu di episode selanjutnya, tentu dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Muhammad Sainal SAG MPD. Terima kasih. Jangan bosan-bosan Bapak. Insyaallah. Next saya time standby di sini. Ya standby. Kalau next time jadi narsum lagi harus tetap semangat lagi. Siap. Sampai ketemu Saribatangku BDK Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wei Tetong Tian.